akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kalian akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung ini di tema 1 yang berbunyi indahnya kebersamaan. Mari kita pelajari bersama-sama melalui video pembelajaran kali ini. Perhatikan baik-baik, apakah gagasan pokok itu dan apakah pula gagasan pendukung itu? Kita akan pelajari bersama-sama. Sudah siap anak-anak? Nah, kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelum kalian menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, kalian perlu mencari kalimat utama paragraf yang kalian baca. Apakah kalimat utama itu? Kalimat utama adalah suatu kalimat yang menjadi inti dasar paragraf. Kalimat utama terletak di 3 tempat. Yang pertama ada di kalimat pertama paragraf, maka namanya adalah paragraf deduktif. Yang kedua terletak di kalimat terakhir, maka namanya paragraf induktif. Dan yang ketiga, kalimat utama terletak di kalimat pertama dan terakhir, maka nama paragrafnya disebut dengan paragraf campuran. Bagaimana cara menentukan kalimat utama? Sebelum kalian menentukan kalimat utama, yang pertama harus kalian lakukan adalah membaca dulu paragrafnya mulai dari kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Kemudian, yang kedua, jika di kalimat terakhir ada kata penghubung jadi, maka dengan demikian, oleh karena itu, oleh sebab itu, maka kalimat utamanya ada di kalimat terakhir. Karena kata-kata tersebut menunjukkan bahwa kalimat terakhir itu adalah kalimat kesimpulan. Coba kita pelajari melalui contoh paragraf berikut ini. Manakah kalimat utamanya? Kita akan baca mulai dari awal hingga akhir. Masyarakat Jawa memiliki rumah adat joglo dan pakaian adat kebaya. Masyarakat Betawi memiliki kesenian khas yakni ondel-ondel. Masyarakat Sunda memiliki alat musik tradisional yakni angklung. Jadi Indonesia memiliki berbagai macam kesenian dan kebudayaan. Kalian perhatikan kalimat terakhir paragraf tersebut. Ada kata jadi. Maka kalimat utamanya terletak di kalimat terakhir yang berbunyi, jadi Indonesia memiliki berbagai macam kesenian dan kebudayaan. Ya, jadi diingat-ingat kalau ada kata hubung yang menunjukkan bahwa kalimat terakhir berupa kalimat kesimpulan, maka kalimat utamanya terletak di kalimat terakhir. Kemudian yang ketiga, jika kalimat terakhir tidak ada kata penghubung jadi, maka dengan demikian, oleh karena itu, oleh sebab itu, maka kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Perhatikan contoh paragraf berikut ini ya, manakah kalimat utamanya? Kita baca dulu mulai dari awal hingga kalimat terakhir. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki keberagaman budaya. Negara Indonesia memiliki banyak suku, banyak ras, dan budaya yang sangat beragam. Keberagaman di Indonesia disebabkan karena Indonesia berupa negara kepulauan. Pulau-pulau di Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Coba perhatikan kalimat terakhir paragraf tersebut. Adakah kata penghubung yang menunjukkan bahwa kalimat terakhir tersebut merupakan kalimat kesimpulan? Tidak ada. Maka kalimat utamanya terletak di kalimat pertama yang berbunyi Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki keberagaman budaya. Jadi diingat-ingat ya, kalau di kalimat terakhir tidak ada kata penghubung yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat kesimpulan, berarti kalimat utamanya terletak di kalimat pertama. Coba kata penghubung apa saja tadi yang menunjukkan kesimpulan? Ya, benar. Ada kata hubung jadi, maka, dengan demikian, oleh sebab itu,
Oleh karena itu adalah kata penghubung yang menunjukkan kesimpulan. Kita akan pelajari tentang gagasan pokok. Gagasan pokok bisa disebut juga dengan ide pokok atau gagasan utama, ataupun bisa juga disebut dengan pikiran utama. Gagasan pokok adalah gagasan yang menjadi inti paragraf dan bisa berdiri sendiri. Gagasan pokok menjadi dasar pengembangan paragraf. Gagasan pokok bisa sama dengan kalimat utama jika kalimat utama itu pendek. Tapi gagasan pokok dapat pula menyingkat kalimat utama atau meringkas kalimat utama jika kalimat utama tersebut berupa kalimat majemuk bertingkat ataupun kalimat majemuk setara. Jadi intinya kalau kalimat utamanya panjang dan bisa diringkas, itu kalian boleh meringkasnya menjadi gagasan pokok. Seperti itu anak-anak. Nah, kemudian langkah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama, membaca paragraf dengan cermat. Kemudian, cari kalimat utamanya. Cermati kalimat utamanya. Jika dapat diringkas, maka ringkas kalimat utama tersebut. Manakah gagasan pokoknya? Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki keberagaman budaya. Itu tadi kalian sudah pelajari sebagai kalimat utama. Maka gagasan pokok yang dapat kita ambil dari kalimat utama tersebut bisa berbunyi Indonesia memiliki keberagaman budaya, ya. Jadi seperti itu, kita bisa menyingkat kalimat utama atau meringkas kalimat utama menjadi lebih singkat, lebih jelas, lebih inti. Kemudian kita pelajari gagasan pendukung sebagai tambahan informasi yang menjelaskan gagasan pokok. Jadi kalau gagasan pendukung itu tidak bisa berdiri sendiri karena fungsinya hanya untuk menjelaskan gagasan pokok. Kita akan pelajari tentang gagasan pendukung melalui contoh paragraf berikut ini. Perhatikan baik-baik ya. Kalian sudah mengetahui bahwa pada paragraf tersebut gagasan pokoknya berbunyi Indonesia memiliki keberagaman budaya. Maka kita akan cari gagasan pendukungnya. Gagasan pendukung pada paragraf itu terletak pada kalimat-kalimat penjelas yang menjelaskan gagasan utama atau menjelaskan kalimat utama, yakni terletak pada kalimat-kalimat setelah kalimat utama, yakni yang berbunyi negara Indonesia memiliki banyak suku, banyak ras, dan budaya yang sangat beragam. Keberagaman di Indonesia disebabkan karena Indonesia berupa negara kepulauan. Pulau-pulau di Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dari kalimat-kalimat tersebut, kita dapat mengetahui bahwa gagasan pendukung paragraf adalah yang pertama, negara Indonesia memiliki keberagaman suku, ras, dan budaya. Nah, dari kalimat tersebut kita dapat meringkasnya ya, ada kata banyak yang diulang beberapa kali kita bisa hilangkan karena keberagaman itu sudah termasuk atau sudah mewakili kata banyak, jadi kata banyaknya bisa dihilangkan ya. Yang kedua, keberagaman di Indonesia disebabkan karena Indonesia berupa negara kepulauan. Kemudian, pulau-pulau di Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Itu adalah gagasan pendukung paragraf yang kalian baca. Apakah kalian sudah memahami tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung? Jika sudah, maka kerjakan tugas yang diberikan oleh guru kalian di kelas ya. Walaupun kalian belajar di rumah, tetap kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Jangan lupa sholat 5 waktu, mengaji, dan hafalan surat Al-Qur'annya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian.